pemeriksaan. Silakan ditonton. Yang pertama, prosedur pemeriksaan fisik pasien dengan gangguan oksigen, patologis, sistem pernapasan, dan kardiovaskular. Untuk yang pertama, SOP pemeriksaan kecukupan oksigen dan sirkulasi. Yang pertama oksigen, pengertiannya memberikan tambahan oksigen pada klien yang membutuhkan dengan tujuan untuk mencegah dan memperbaiki hipoksi. Persiapan alat, ada kanul, ada tabung oksigen, ada humidifier dengan cairan steril, ada air matang sesuai dengan peraturan, ada nasal kanul dan selang, dan ada kasa jika diperlukan. Kemudian ada yang kedua, masker wajah, ada tabung oksigen, masker wajah, ada cairan humidifier, ada elastic band atau karet pengikat. Yang ketiga, tenda wajah, ada tabung oksigen dengan flow meter, ada humidifier dengan cairan, ada tenda wajah sesuai ukuran. Untuk tahap yang pertama ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga masuk pada tahap kerja. Untuk yang pertama, kaji kebutuhan terapi oksigen dan periksa kembali perintah pengobatan. Kemudian siapkan klien, kemudian atur posisi dengan posisi semi-Fowler, kemudian menjelaskan bahwa oksigen tidak berbahaya bila petunjuk keamanan diperhatikan dan akan mengurangi ketidaknyamanan akibat dispenia. Kemudian atur peralatan oksigen dan humidifier, kemudian putar oksigen sesuai terapi dan pastikan alat dapat berfungsi. Kemudian cek oksigen dapat mengalir secara bebas lewat selang, seharusnya tidak ada suara pada selang dan sambungan tidak bocor. Kemudian atur oksigen dengan flow meter sesuai dengan perintah, misalnya 2-5 liter atau min. Kemudian pasang alat pemberian oksigen dengan sesuai, yaitu yang pertama ada kanul, yang kedua ada masker wajah. Kemudian yang ke-10, setelah selesai melakukan tindakan, rapikan dan rekan pasien dan rapikan alatnya. Kemudian yang kedua, sirkulasi. Sirkulasi merupakan inhalasi uap dengan obat atau tanpa obat, dengan atau melalui saluran pernapasan bagian atas, dengan tujuan sekret menjadi lebih encer dan mudah untuk dikeluarkan, adanya pernapasan menjadi lebih lega, kemudian selaput lendir pada saluran napas menjadi tetap lembab. Untuk alatnya ada baskom berisi air mendidih, ada obat bila diperlukan, misalnya mentol atau fig dan lain-lain. Dan yang ketiga ada handuk 2 buah, ada bengkok, ada peniti, ada vaselin dengan sudip, lidah kain kasar beberapa potong. Kemudian ke-7 ada kain pengalas untuk baskom air panas. Tahap yang pertama itu yang pastinya ada tahap prainteraksi, ada tahap orientasi, dan masuk pada tahap kerja. Itu yang pertama memasang sampiran untuk menjaga privasi klien, yang kedua membawa alat-alat ke dekat pasien, kemudian yang ketiga mengatur posisi klien dengan duduk dengan kaki menjuntai di sisi tempat tidur atau meminta klien duduk di atas kursi. Kemudian mengoleskan vaselin di sekitar mulut dan hidung klien, kemudian memasang handuk pada dada klien, kemudian dipenitikan ke punggung. Setelah itu meletakkan baskom berisi air panas yang tadi di atas meja klien yang sudah diberi pengalas. Kemudian masukkan obat ke dalam baskom yang diperlukan. Kemudian menutup baskom dengan handuk sedemikian rupa sehingga menyerupai corong. Kemudian mulut dan hidung klien dihadapkan ke baskom dan diminta untuk menghirup uap air yang tadi dari baskom tersebut selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian setelah selesai melakukan tindakan, bersihkan alat, dan bereskan pasien. Kemudian masuk ke tahap terminasi dan evaluasi. Ya, kemudian BSOP pemeriksaan perubahan irama napas jantung. Pengertian teknik pemeriksaan fisik dada terbagi menjadi 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk prosedurnya, yang pertama yang pastinya ada persiapan pasien. Terus yang kedua ada peralatan stetoskop. Selain itu sediakan tempat tidur dan tirai untuk menjaga kenyamanan dan privasi klien. Kemudian untuk posisi pasien di sini ada posisi Fowler, yaitu tempat tidur dinaikkan sekitar 45 derajat. Kemudian pemeriksaan fisik terdiri dari 4.
Untuk yang pertama, inspeksi. Inspeksi dada dilakukan untuk menilai pola pernapasan, bentuk dada, dan kelainan lainnya. Terdapat 3 khas pola pernapasan abnormal yang harus diperhatikan pada pasien, yaitu pernapasan Chenier-Stokes, yang kedua pernapasan Biot, yang ketiga pernapasan Kussmaul. Untuk bentuk dada, ada bentuk dada abnormal, ada kelainan tulang belakang segmen torasik. Untuk palpasi, pada palpasi pemeriksaan fisik dada dilakukan pemeriksaan taktil vermitus dan ekspansi dada. Kemudian untuk ekspansi dada, pemeriksaan ekspansi dada dilakukan untuk menilai kedalaman atau kualitas pergerakan. Untuk perkusi dilakukan untuk mengetahui area di bawah lokasi yang diperkusi berisi jaringan paru dan suara sonor. Untuk auskultasi dada dilakukan dengan stetoskop dan dilakukan pada saat inspirasi dan ekspirasi paksa. Secara umum, bagian stetoskop yang digunakan untuk auskultasi adalah diafragma karena bagian diafragma lebih baik dalam menangkap suara nada tinggi. Pemeriksaan auskultasi dada dapat digunakan untuk mendengar suara paru maupun suara jantung. Ya, untuk auskultasi paru dilakukan pada seluruh lapang paru. Auskultasi jantung membutuhkan pendengaran yang baik dan kemampuan dalam membedakan kelainan suara yang tipis. Kemudian masuk pada SOP pemeriksaan bunyi napas dan bunyi jantung. Untuk auskultasi jantung, pemeriksaan auskultasi jantung meliputi pemeriksaan bunyi jantung, bising jantung, dan gesekan perikard. Untuk bunyi jantung, dapat diperhatikan lokasi dan asal bunyi jantung, menentukan bunyi jantung 1 dan 2, intensitas bunyi dan kualitas, ada tidaknya bunyi jantung 3 dan bunyi jantung 4, irama dan frekuensi bunyi napas, kemudian bunyi napas lain yang menyertai bunyi jantung, kemudian ada suara napas. Suara napas itu terbagi menjadi 5, ada crackles, ada ronsi, ada wheezing, ada fleular, ada vokal resonansi.